Jumpa kita pada hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2020. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah yang membumi bersama kami, yang senantiasa memberikan keadilan dan damai, sehingga kami sungguh-sungguh merasa sejahtera dalam nama-Mu. Perdengarkan suara-Mu Tuhan, yang menjadi pegangan hati pikiran kalbu kami yang kering, sehingga sungguh-sungguh ditaburi dan kami merasa disegarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya pada sore hari ini hingga malam, esok hari lagi nanti, terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan firman Tuhan demikian: mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang yang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikian, saudara masih mengingat bukan bahwa di Korintus itu banyak perhelatan, banyak pertentangan, perkelahian antara kelompok A dengan kelompok B dengan kelompok C. Misalnya kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Kristus, kelompok yang menamakan macam-macam di tempat itu lagi, yang masing-masing mengklaim kebenaran, dan sehingga mereka meski diadili oleh orang lain, bukan diadili oleh orang kudus atau orang gereja atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hal ini dengan tegas dikatakan oleh firman Tuhan melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat ini. Jikalau kamu berselisih paham teologi, paham budaya, paham sosial, paham hukum dengan yang lain, janganlah mencari keadilan bagi orang yang tidak benar. Cari keadilan kepada orang yang mengetahui pada bidang apa yang dipertentangkan itu sendiri, supaya kamu memperoleh kebenaran yang sungguh-sungguh.
sehingga kamu sungguh-sungguh merasa dilayani dalam bidang apa yang menjadi pokok persoalan yang kamu. Saudaraku yang kekasih, pada kesempatan ini firman Tuhan menghimbau kepada orang Korintus supaya mereka sungguh-sungguh menghindari pertikaian di antara mereka yang bersaudara. Dengan cara apa, saudaraku yang kekasih? Kalau saudara mau damai di antara bersaudara, dalam satu keluarga, dalam satu marga, dalam satu komunitas, ada pesan Tuhan pada saat ini. Dikatakan apa? Kamu harus lebih senang dirugikan daripada berlaba di antara sesama saudara. Yang kedua, kamu harus lebih suka ketidakadilan. Kalau kamu mencari keadilan tengah-tengah berkeluarga, akan frustrasi. Karena keadilan itu hanya kita peroleh dalam nama Yesus. Kalau kamu sungguh-sungguh tidak mau dirugikan di tengah-tengah berkeluarga, niscayalah kamu akan saling menunjuk yang tidak baik di antara satu dengan lain. Kamu akan saling mengklaim antara satu dengan lain. Tapi kalau sudah ada persiapan di pikiran dan di hati kita bahwa kita rela bersedia dirugikan di antara yang bersaudara, niscayalah kedamaian, keamanan di antara yang bersaudara akan tercapai dengan baik. Itu himbauan firman Tuhan kepada orang-orang yang bertikai, yang bersaudara di Korintus saat itu, dan berlaku hingga kepada saudaraku yang kekasih, kepada kita semua yang bersaudara di tengah-tengah dunia ini. Berikutnya dikatakan firman Tuhan, orang yang tidak adil tidak akan dapat memperoleh tempat di kerajaan sorga. Oleh karena itulah, jangan mau menjadi orang pelaku, jangan mau menjadi orang pelaku yang merugikan. Jangan menjadi orang pelaku ketidakadilan, karena itu tidak memperoleh tempat dalam kerajaan Allah. Biarlah lebih cenderung hidup kita dirugikan. Biarlah kita lebih cenderung dan bersedia menjadi objek ketidakadilan, karena orang sabar akan memperoleh kerajaan Allah, dan justru pelaku ketidakadilan orang tidak akan berkesempatan di kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, karena itu hindarilah perilaku yang sesat. Karena perilaku yang sesat juga dikatakan firman Tuhan tidak berkesempatan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Diinventarisir apa yang dimaksud dengan tingkah laku yang tergolong sesat. Pertama sekali dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang yang cabul, orang yang mempermainkan hawa nafsu seksual pada orang yang tidak tepat, pada waktu yang tidak tepat, pada tempat yang tidak tepat. Hawa nafsu adalah berkat, tetapi harus disalurkan, ditempatkan pada orang waktu yang tepat. Misalnya kepada orang yang diberkati menjadi berkeluarga dan suami istri. Di luar itu ada banyak hal yang tergolong masuk dalam percabulan. Berikutnya adalah penyembahan berhala. Jangan karena itu terjebak dalam upaya kehidupan penyembahan berhala. Dan yang berikut, saudara yang kekasih, termasuk orang banci yang sekaligus menjadi pemburit. Saudara tahu bagaimana kehidupan sebagai seorang banci? Tidak laki-laki, tidak perempuan, dan tidak jelas, dan selalu mau mengabdikan dirinya kepada orang yang tidak beres. Dan berikutnya dikatakan firman Tuhan, pencuri, orang kikir. Orang kikir dalam arti orang pelit, orang yang tidak mau mempersembahkan berkat bagi Tuhan dari apa yang dia miliki. Pemabuk yang senantiasa terikat dengan minuman keras, yang senantiasa mengkonsumsi minuman keras dan ketergantungan. Selanjutnya pemfitnah, orang yang selalu menggosipkan orang seolah-olah salah, tapi tidak ada kebenaran. Itu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu saudara yang kekasih, janganlah cenderung menjadi orang yang merugikan, janganlah cenderung orang pelaku ketidakadilan, dan janganlah bertindak
tindakan yang sesat. Karena itu tidak dimasukkan Tuhan masuk dalam kerajaannya. Dan biasanya orang yang seperti itulah pelaku-pelaku ketidakadilan, pelaku-pelaku yang merugikan teman-temannya. Tuhan tidak suka. Firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan bahwa saudara-saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan, telah dikuduskan dalam nama Yesus. Karena itu, luputkan dirimu dari tindak tanduk penyesat. Tinggalkan segala tingkah laku yang merugikan orang. Tinggalkan segala tingkah laku di luar dari yang tidak adil. Tinggalkan kehidupan yang bertindak tidak adil dan tidak benar, supaya kita berkesempatan masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas sabda Tuhan yang mengingatkan kami agar kami menjadi pelaku keadilan dan biarlah Tuhan senantiasa yang memberkati kami, agar kami senantiasa membuka hati, pikiran, dan kehidupan kami. Walaupun orang memberlakukan ketidakadilan dalam kehidupan kami ini, walaupun orang lain atau saudara kami senantiasa merugikan kami dalam kehidupan kami ini, dan kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami menghindari kehidupan yang sesat. Karena hidup yang sesat, tindakan yang sesat tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Terima kasih dengan sabda-Mu. Kiranya ini hidup dalam kehidupan kami sehari-hari, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.